Oke teman-teman, perkenalkan di sini saya Farudfi Abi. Saya akan membawakan tentang perhitungan RAB untuk pembangunan gedung. Nah, apa sih yang diperlukan untuk membuat RAB itu? Yang pertama kita butuh gambar perencanaan atau DED, dan yang kedua kita butuh RKS atau spesifikasi teknik. RKS dan spektek ini fungsinya untuk menjelaskan spesifikasi apa dari material apa yang harus kita gunakan untuk pembangunan gedung di sini. Nah, kita langsung saja ke perhitungan RAB. Pertama, kita identifikasi dulu pekerjaannya, kemudian tahun anggarannya yang digunakan apa, dan peraturan apa yang digunakan, juga periode untuk pembangunan gedung tersebut. Misal berapa minggu. Kemudian kita identifikasi WBS-nya atau Work Breakdown Structure, di mana kita identifikasi dari gambar DED ini. Nah, di sini kan ada banyak pekerjaan yang dilakukan. Nah, kita identifikasi urutannya di WBS ini. Di sini saya membuatnya per lantai, di mana ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, struktur pondasi, kemudian struktur lantai 1, kemudian lantai 2-nya juga ada, arsitektur lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah, oke, kita langsung saja, mungkin kita bisa coba langsung masuk ke perhitungan pekerjaan struktur pondasi. Nah, ini tuh dapat dari mana? Lebar dan panjangnya itu kita dapat dari gambar DED. Nah, untuk pekerjaan urugan pasir, coba kita cek speknya di sini. Untuk urugan pasir, bawah pondasi ini katanya mulai lagi. Jadi oke. Urugan pasir ini ukurannya dari mana? Kita cek di denah pondasi. Ulang. Oke, jadi pekerjaan urugan pasir bawah pondasi ini ukurannya kita dapatkan dari gambar. Gambar di sini ada pondasi footplat 1. Kita cek untuk lebarnya itu 170 cm dan ketebalannya ada di 5 cm. Kita masukkan di sini 1,7 dan tebalnya 5 cm. Jumlahnya ada 9, diambil dari denah pondasi footplat ini ada 9 jumlahnya. Nah, oke, lanjut. Di footplat 2 juga sama seperti tadi, ini lebarnya 140, kemudian dilanjut di pondasi footplat 3 juga ini 170 dikali 240. Oke. Nah, karena ada sisi-sisinya itu 10 cm ya, samping sini-sini ini ditambah 20 cm. Oke, kita totalkan di sini. Di sini saya menggunakan rumus produk agar jika ini kosong, dia masih bisa mengalihkan semuanya satu baris ini. Nah, habis itu kita totalkan, kemudian totalkan taruh sini. Yang ini juga untuk pondasi batu kali. Untuk pondasi batu kali ini kita lihat di gambar di sini. Ini juga sama seperti tadi, lebarnya 90 dikali 5 cm tebalnya. Nah, dan panjangnya ini diambil dari denah tadi. Kemudian kita totalkan juga, masukkan sini. Nah, kemudian kita totalkan di sini. Oke, kita lanjut ke pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan lantai kerja. Di sini kita coba cek di spek ya. Di spek ada pasal 3 lantai kerja, di mana tebal dan P lantai ini harus sesuai dengan gambar. Atau jika tidak ada, lantai kerja itu 5 cm. Nah, di gambar ini ada pekerjaan untuk di footplatnya. Ini lantai kerja tebalnya 7 cm. Untuk lebar dan panjangnya seperti tadi sama, tinggal mengubah di tebalnya 7 cm. Totalkan. Ini tuh harus baris ya teman-teman, agar nanti bisa kita kerjakan VLOOKUP di sheet berikutnya. Kemudian pemasangan unstamping batu belah diisi pasir. Kita cek di speknya
pasangan stamping. Ini material yang digunakan. Nah, ini lantai kerja pondasi jalur atau unstamping adalah setebal 15 cm. Coba kita lihat di gambar kerjanya ada berapa. Ya, 15 cm. Untuk unstampingnya kita masukkan ke perhitungan. Untuk lebarnya itu di 0,9 dan tebalnya ini di 15 cm. Oke. Untuk unstamping di 15 cm. Kita totalkan. Kemudian untuk pekerjaan berikutnya di pemasangan pondasi batu belah. Untuk di speknya kita cek juga. Oke, pasangan pondasi ini untuk adonannya berarti 1 portalan semen 5 pasir. Ini itu nanti digunakan di ASP-nya, teman-teman. Coba kita hitung dulu di sini karena luasan ini adalah trapesium. Jadi rumus lebar trapesium itu kan A tambah B, A ditambah B dibagi 2. Kemudian dikali panjangnya dari denah, kemudian tebalnya itu 70 cm. Nah, seperti itu. Kita totalkan, kemudian kita totalkan lagi. Nah, berikutnya ada di pekerjaan pondasi footplate. Kita cek untuk footplate 1. Contohnya ini itu kan kita lihat di gambar DED, gambar DED. Nah, ini. Nah, untuk ini tuh kan ada yang namanya tekukan-tekukan ini. Nah, kita asumsikan untuk tekukan ini saya ambil di 10 cm. Dan kita coba buatkan denah potongan ini menjadikan sketsa seperti ini. Lalu kita masukkan untuk panjang yang gunungkan yaitu 1,5 tambah 0,1 0,1 0,1 0,1. Totalnya adalah 1,9. Ini untuk tulangan atas dan tulangan bawahnya adalah 1,5 dikurangi 0,05. Kemudian dikali 0,1 dan 0,1. Kemudian dikalikan berat tulangannya yaitu diameter 12 ini jarak 150. Tulangannya adalah segini. Kemudian jumlah tulangannya yaitu 1,45 ini dibagi 0,15 jaraknya dan ditambah 1,0 dikali 2. Nah, sama juga untuk ini karena dia kan bentuknya sama ya antara atas dan bawahnya. Jadi untuk jumlahnya sama atau bagel ya kalau di kolom itu. Kita totalkan. Ini juga kita totalkan. Nah, seperti itu untuk footplate. Setelahnya juga sama. Oke, berikutnya di pemasangan backcasting footplate ini kita buat juga sketsanya karena dia hanya sampingnya saja yang dibuat backcastingnya. Bawahnya untuk footplate itu kan tanah ya, berarti tidak dibuat, hanya samping-sampingnya. Kita buat ininya. Ini adalah lebarnya. Untuk footplate itu kan 1,5 panjangnya untuk di arah samping ini. Jadi 1,5. Dan tingginya ada di 0,15 sesuai dengan gambarnya yaitu 0,15. Kemudian kita kalikan juga dan ditambahkan. Kemudian di pengecoran footplate ini kita cek ya untuk mutu yang digunakan itu apa. Kita cek untuk footplate. Nah, di pekerjaan beton bertulang dan tidak bertulang ini di pasal 4 kita dapat untuk adukan beton bertulang struktur dengan perbandingan berdasarkan trial mix atau mix design harus dilaksanakan pada beton struktural kolom seluruh balok dan plat yang masuk pekerjaan beton bertulang. Beton ini harus memenuhi mutu beton K250. Nah, ini berarti termasuk footplate itu juga K250. Sedangkan kolom praktis dan pekerjaan beton praktis itu masuknya K175. Nah, ini beton struktur kan. Jadi K250 kita kerjakan. Untuk volume atas itu kan alasnya 1,5 kali 1,5, kemudian bentuknya merucut ke atas hingga berdimensi seperti kolomnya yaitu 0,4 dikali 0,4, kemudian ditambahkan dan dibagi 2. Dikalikan total kemudian dijumlahkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya yaitu kita membuat daftar harga upah bahan dan alat. Di sini kita
kita buat daftarnya untuk material apa saja yang digunakan dalam proyek ini. Jika tidak digunakan, maka tidak usah di list. Oke, untuk kode ini hanya untuk memudahkan saja jika nanti kita mencari. Kemudian untuk satuannya ini didapatkan dari peraturan PUPR atau peraturan daerah tentang ASP itu. Harga satuannya kita juga bisa cari di Perda atau kita cari saja di marketplace. Nah, keterangannya itu apakah merek apa ataukah merek lokal, merek kota tersebut gitu. Nah, lanjut di upah juga sama seperti itu. Kita lanjut ke ASP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ASP ini kita dapat dari PUPR. Kalau saya menggunakan PUPR dan Perwalkot Sukabumi. Di situ itu banyak daftar-daftar yang dapat digunakan, dan di dalamnya itu memuat seperti ini juga bentuknya. Dan yang paling penting itu adalah koefisien. Nah, koefisien itu didapat dari PUPR, di mana PUPR atau Perwalkot itu mereka sudah memperhitungkannya seberapa besar sih untuk misal di pembuatan 1 meter persegi pagar ini, untuk pekerjanya itu berapa besar, adalah 0,25 pekerja. Nah, seperti itu. Di ASP ini misal kita cek di pekerjaan pondasi tadi, ini pasir uruk. Pengurugan 1 meter kubik dengan pasir uruk itu butuh berapa pekerja. Nah, di 1 meter kubik ini kita butuh 0,3 pekerja dan 0,01 mandor, juga 1,2 pasir uruk dengan satuan meter kubik. Nah, kita kalikan ini. Nah, kita coba untuk menggunakan VLOOKUP. Kenal VLOOKUP di sini sangat mudah, tinggal VLOOKUP, kemudian kita targetkan ke sini dan kita cari. Untuk harganya ada di DUBA, kita ambil dari sini karena ini yang pertama yang kita cari, maka kolom pertamanya adalah nama uraian bahannya dan keterangan. Ini ada di 3 ya, berarti harga satuan ada di 4, di kolom keempat sampai bawah boleh. Oke, kemudian kita F4, kemudian kita F4, kemudian di 4 tadi di urutan kolom keempat ya 0. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungan analisa harga satuan pekerjaan untuk menghitung satuan untuk upah, bahan, dan alat yang digunakan. Nah, coba kita ke sini. Pekerjaan urugan pasir bawah fondasi dipadatkan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan koefisiennya dari ASP. Kita kopikan koefisiennya. Nah, pasir uruk kita kopikan ke ANT. Oke, paste. Kemudian ini didapatkan dari volume ini. Sebelumnya yang seperti saya sudah jelaskan, kita ambil volume ini dengan VLOOKUP ke sini, kemudian kita arahkan ke volume. Terlihat di ujung sini adalah 20, kolom ke-20 berarti. Nanti kita masukkan itu adalah kolom 20. Oke, kita kunci 4, kemudian di 20 dan 0. Oke, sudah masuk volumenya. Nah, itulah fungsinya tadi kita buat sebaris volumenya. Kita totalkan, kita kalikan maksudnya untuk satuan pekerjaan mandor pasir uruk. Oke, kita kalikan. Oke, ini juga kita kalikan untuk koefisien per itemnya dengan harganya. Ini juga seperti yang tadi kita lakukan di ASP, yaitu VLOOKUP ke harga satuan atau ke DUBA. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk pekerjaan lantai kerja, unstamping, pondasi batu belah, dan selanjutnya juga menggunakan cara kerja yang sama. Kemudian agar tidak terjadi kesalahan penjumlahan di sini, jika ada yang kurang gitu,
kita gunakan checklist untuk memastikan apakah ini aman. Di sini saya sudah menggunakan rumus if jika ini adalah upah, akan masuk ke bagian upah, ke bahan, jika bahan dia akan B, ini ke bahan. Dan jika ke alat, maka kita masukkan kode A di sini. Kemudian dia akan otomatis memasukkan ke bagian ini. Nah, kita total di sini, hasil di sini harus sama dengan hasil di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan dan harganya adalah sama. Saya cek di sini. Oke. Selanjutnya ini adalah daftar analisa harga satuan pekerjaan. Ini mudah saja menggunakan VLOOKUP juga. Kita VLOOKUP kode ini, targetnya kode ini, dan A, dan listnya adalah di A ini. Nah, mungkin nanti bisa dicoba-coba sama pembuatan menggunakan VLOOKUP. Nah, ini itu fungsinya untuk apa? Ini untuk memudahkan jika ada yang mengecek analisa apa saja yang kita gunakan di project ini. Kemudian lanjut di RUBA. Di RUBA kita menggunakan rumus SUMIF, di mana kita masukkan dulu uraian bahan dan upah yang di DUBA tadi ini, masukkan ke RUBA ini, kemudian kita masukkan volume teoritis yang kita dapatkan dari ANT. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita coba buat rumus SUMIF. Nah, range-nya itu yaitu di ANT, berarti di sini. Di sini untuk nama item upah bahannya kita kunci, kemudian kita masukkan dulu apa yang ingin kita ambil nilainya di sini, kemudian kita masukkan lagi dan kita masukkan kriteria untuk harganya, untuk volumenya maksudnya. Untuk volumenya ada di sini. Kita harus ambil yang sama ya, sejajar di pertama tadi. Di awal adalah di D16. Oke. Terus sampai bawah juga harus sama. Untuk angkanya di 1476. Oke. Kita kunci F4. Nah, kita masukkan. Kemudian kita drag saja ke bawah seperti ini. Kemudian harga satuan seperti yang sebelumnya dengan VLOOKUP, jumlah harga tinggal dikalikan. Ini juga tinggal VLOOKUP saja ke DUBA. Kemudian kita totalkan di sini apakah sama dengan hasil di ANT untuk mengecek apakah ada kesalahan perhitungan. 1481982299165 sama ya teman-teman. Berarti di sini sudah oke. Kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu di TKDN. TKDN ini opsional tapi boleh ditambahkan untuk mengetahui tingkat komponen dalam negeri yang digunakan itu berapa persen. Rumusnya seperti yang tadi sama. Jadi untuk mencari persentase nilai TKDN ini bisa langsung dicari di Google saja. Untuk mereknya langsung keywordnya itu merek dan uraiannya ditambah TKDN, nanti akan muncul. Nah, ini juga harus balance dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita masuk ke RAB, yaitu rencana anggaran biaya. Sini mudah saja kita buat dengan ini. Kita plot untuk nomornya sama dengan di volume dan WBS tadi. Kemudian ini VLOOKUP juga ke sini dan ini ke volume. Ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian upahnya ini kita ambil dari analisa. Di sini kita ada tambahan rumus. Nah, ini kita ambil dari sini berarti. Ini kan untuk upah. Nah, ujungnya di sini. Oke. Bahan juga sama, kita ambil dari sini berarti bahan. Gitu. Kemudian di alat juga sama.
Kemudian kita totalkan ketiga ini dan dikalikan dengan volume. Habis itu kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Di sini saya menggunakan per subbab pekerjaan, maksudnya per bab pekerjaan agar lebih mudah. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.